Salam, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Haba Alu, NIM 1703030028, kelas A, reguler pagi semester 7, dari jurusan Sosiologi Fisip Pontianak Kupang. Di video ini saya akan menjelaskan tugas saya yang ke-9 pada mata kuliah Sosiologi Terapan. Dari hasil review buku ini dengan judul Politik Konflik. Nah, pada bab yang pertama itu tentang bagaimana konsep tradisional dan masalah yang cocok dengan postmodern global medium. Pada bab ini membahas masalah politik tentang bagaimana gerakan sosial baru menggunakan media postmodern seperti internet untuk mencapai tujuan politik tradisional sebagai demokrasi, kekuasaan, dan partisipasi di era globalisasi. Dalam istilah politik, internet dipandang sebagai wahana untuk mendidik masyarakat individual, merangsang partisipasi warga, mengukur opini publik, pelonggaran akses warga negara ke pejabat pemerintah, menawarkan forum publik, menyederhanakan pemilih pendaftaran, dan bahkan memfasilitasi pemungutan suara yang sebenarnya. Itu telah disebut kuat teknologi untuk demokrasi agar rumput, dan salah satunya dengan memfasilitasi diskusi dan aksi rumput dan aksi kolektif oleh warga memperkuat demokrasi itu. Itu juga telah dipanggil berpotensi menjadi alat paling ampuh untuk pengorganisasian politik dalam tahun 50 terakhir. Tujuan mendasar dari bab ini adalah untuk menunjukkan sementara tuntutannya kelompok yang menggunakan internet tetap tradisional dan modern dalam karakter medium itu sendiri adalah postmodern. Melayani tujuan-tujuan modernis penting untuk memahami apa tujuan politik utama dari kelompok yang digunakan teknologi komunikasi adalah mengapa dan bagaimana mereka menggunakan dan untuk apa pengaruhnya. Dengan mengikat hal-hal ini, bab ini menavigasi literatur, membangun bentuk untuk memulai studi tentang konflik dunia maya dan maknanya bagi yang baru politik komunikasi. Berikut gerakan politik dan penggunaan internet. Nah, teori gerakan sosial ini sangat relevan dengan penelitian ini karena banyak di antaranya kelompok yang menggunakan internet untuk memiliki karakteristik gerakan sosial. Misalnya, gerakan Kapatista di Meksiko. Internet jauh lebih murah daripada media-media casting, belum cukup disensor untuk menghalangi penggunanya oleh berbagai kelompok dan memiliki pemirsa potensial di seluruh dunia. Memfasilitasi cara baru yang sukses untuk sosial gerakan untuk menyampaikan pesan mereka ke audiens yang jauh lebih besar. Namun masalahnya adalah bahwa yang diperjuangkan oleh kelompok-kelompok ini pada analisis terakhir adalah modernis tradisional, konsep seperti demokrasi, partisipasi, dan di bagian segalanya kekuasaan. Konsep ini akan diperiksa dalam urusan itu. Di bagian selanjutnya untuk menentukan apakah mereka tetap ada tradisional ketika mereka berhubung ke media postmodern seperti internet, ketika interaksi dasar dan jaringan terutama dilakukan melalui internet, waktu dan ruang tidak lagi membatasi keterlibatan individu. Dalam hal ini, kepadatan kelompok sosial yang menjadi target utama, yang menjadi target gerakan yang digambarkan sebagai elemen utama yang membuat tindakan terorganisir harus didefinisikan ulang. Politik di luar pemerintahan, batas-batas dalam organisasi non-pemerintah,
atau lebih luas lagi, dalam sosial pergerakan juga akan direstrukturisasi oleh pergeseran dan komodifikasi informasi. Yang paling sering dibahas dalam konteks ini adalah pemberontakan Kapatista di Meksiko, di mana apa yang awalnya tampak seperti perang gerilya dengan cepat berubah menjadi perang dunia. Kemudian yang berikut, politik internet atau demokrasi partisipasi kekuasaan, atau bisa disebut demokrasi dalam politik internet. Nah, untuk membahas hubungan antara demokrasi dan internet, itu akan berguna untuk memasukkan konseptualisasi istilah demokrasi. Sebelum kita menerapkan teori politik demokrasi untuk penelitian internet ini, internet melahirkan jenis partisipasi baru dalam pemerintahan, sehingga menantang tradisi jenis demokrasi nasional, di mana bentuk-bentuk baru konfigurasi kekuasaan dapat muncul antara individu yang berkomunikasi. Bisa dibilang informasi adalah sumber kehidupan demokrasi. Dalam dunia kontemporer, demokrasi hanya dapat sepenuhnya ditopang oleh jaminan mempertanggungjawabkan semua sistem tenaga yang terkait dan saling terhubung. Dari ekonomi untuk politik, sistem ini melibatkan instansi dan organisasi yang membentuk satu elemen, namun sering melintasi batas-batas teritorial bangsa negara lain atau bangsa negara bagian. Kemudian yang berikut, media postmodern. Salah satu alasan untuk merenungkan pertanyaan apakah internet itu postmodern medium adalah bahwa jawaban yang diberikan kemungkinan besar akan menentukan penilaian seseorang, implikasi dan efek internet pada masyarakat politik dan budaya. Mengenai postmodern dan internet, masalah utama yang diidentifikasi di sini adalah komunitas, identitas, wacana, dan struktur. Ini akan diperiksa secara bergantian mengikuti ikhtisar dari pendekatan umum dan masalah tentang subjek. Penggunaan TIK, suatu aktivitas intelektual, memiliki implikasi luas bagi kita. Gagasan tentang otonomi, kedaulatan, dan penentuan nasib sendiri individu di dunia maya juga terfragmentasi menjadi database dan jaringan. Kemudian yang berikut, identitas di dunia maya. Untuk memahami dampak internet pada individu, Slevin mengacu pada karya Ray Gold pada tahun 1994 yang menunjukkan bahwa di Amerika memiliki kehilangan rasa kesamaan sosial yang dibutuhkan, dan dalam menghadapi kehilangan tersebut, komunitas virtual kebetulan memenuhi kebutuhan ini. Kemudian yang berikut, wacana di dunia maya. Selain itu, inti dari zona digital adalah akses cepat ke global, informasi arsip nasional yang secara bersamaan menyenangkan dan membanjiri setiap pengguna yang berpaling padanya, hanya untuk kepastian empiris, kebenaran sejarah, dan subjektif validasi. Di zona pada dasarnya hanya untuk kepastian empiris, kebesaran sejarah. Di zona internet dan karya seni, instalasi digital, file kepastian gratis, faktual terjalin, dan permainan figural fiksional, privasi pribadi terkilis dan dengan interaktivitas sosial. Ketenangan pasien dalam membaca terkait dengan kecepatan gelisah, berselancar, dan kontemplasi kuasi religius, tekstualitas, dan seni tinggi menjadi baru diberi energi oleh quoting multimedia mencolok seni di zona elektrifikasi digital. Kemudian yang berikut, argumen postmodern.
ketika Nicholas Negroponte memperkenalkan para pembacanya ke dunia digitalnya, mereka menemukannya bahwa dampak teknologi digital sangat besar dan jelajahi apa yang menjadi digital, cara dan bagaimana kehidupan mereka dapat ditingkatkan. Negroponte mendukung pandangan itu bahwa jika tidak ada yang tahu dengan jelas siapa yang membayar apa di internet, tampaknya begitu gratis untuk sebagian besar pengguna. Bahkan jika ini berubah di masa depan dan beberapa ekonomi rasional model diletakkan melalui internet, mungkin diperlukan biaya 1 atau 2 sen untuk mendistribusikan 1 juta bit untuk 1 juta orang. Dalam pandangan Negroponte, komputasi tidak lagi berada di dalam ranah eksklusif. Pemerintahan, militer, dan bisnis besar itu sedang berubah dikirim langsung ke tangan individu yang sangat kreatif di semua lapisan masyarakat. Dengan demikian menjadi sarana ekspresi kreatif baik dalam penggunaan dan pengembangannya. Kemudian bab 2, ini tentang 3 teori. Yang pertama, teori gerakan sosial. Masalah dengan teori gerakan sosial seperti yang akan dilakukan oleh pembaca biasa, segera perhatikan apakah sebagian besar analisis lebih memiliki generasi empiris daripada memberikan konsep analitis yang berguna. Hasilnya adalah itu membutuhkan teori untuk mendukung studi kasus mereka. Para ahli teori memiliki dan mencampurnya pendahulunya dan muncul dengan teori mereka sendiri untuk menjelaskannya. Temuan empiris artinya pemeriksaan terhadap 30 sosial berbeda gerakan dapat dengan mudah menghasilkan 30 penjelasan berbeda tentang gerakan sosial. Ini karena para ahli teori bertujuan untuk mendapatkan penjelasan global, terlepas dari fakta bahwa bidang gerakan sosial sulit dipahami dan ada perbedaan untuk misalnya antara gerakan sebagai bentuk opini massa, organisasi protes atau sebagai bentuk organisasi sosial, dan acara protes sebagai bentuk aksi. Sekian yang dapat saya sampaikan pada tugas ke-9 Sosiologi Terapan. Sekian dan terima kasih. Salam, selamat pagi.